Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Karena tidak perlu besok. Kalau hari ini bisa kita kasih, kenapa besok? Minta maaf Pak Camat. Pak Camat kasih laporan. Itu saya maka, dan saya bilang, Bapak ikut saya kemarin, mana rumah yang hanyut itu? Kenapa tidak ada dalam catatan Bapak? Siapa yang salah? Bukan Pak Camat yang salah, Pak Bupatinya yang salah. Kesalahan bawahan, ya jangan juga disalahkan ke bawah. Kalau bisa kita pimpinan, kita yang bertanggung jawab. Bantuan seperti ini mengalir, tapi berikan dia kepada mereka yang benar-benar tepat. Situasi dalam musibah itu yang paling penting ada kecepatan dan ketepatan kita menyelesaikan persoalan. Saya dapat informasi bahwa beberapa desa telah terdampak akibat banjir. Maka pagi itu saya menghubungi pejabat yang ada di Kabupaten Malinau. Siapkan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi situasi dan kondisi. Pertama, saya minta dipastikan PDAM memantau situasi, karena itu menyangkut sumber air bersih. Yang kedua, listrik harus diantisipasi, karena pada saat banjir pasti dampak dua ini sangat mempengaruhi masyarakat. Dan setelah itu pastikan bahwa daerah terdampak utama harus didatangi. Keputusan saya, di mana daerah yang bisa saya jangkau terjauh. Saya tanya Pak Yus sekarang, Pak Yus, bisakah saya naik sampai ke Rian Tugu? Pak, air limbah raya. Saya tanya di Paking, jangan Pak, jangan ke sana. Terlalu besar air. Saya cari informasi, coba tanya motorisnya, siapa yang memimpin pasukan untuk membersihkan. Beliau bilang, siapa? Satu lombut. Berapa kapasitas lombut yang Bapak miliki untuk bawa dalam situasi begini? Sekitar 8 orang Pak. Saya pastikan yang ikut saya, pejabat ini yang ikut saya supaya tahu masalah. Saya hubungi di FKPD agar bersama saya untuk meninjau langsung di lokasi. Karena saya sudah janji ibadah berkeliling di gereja-gereja yang ada di Malinau. Karena kemarin jatuhnya di Pelita Kanan, saya kasih tahu dengan Pak Gembala, saya punya rencana kegiatan setelah ibadah ini untuk melakukan tinjauan atau pantauan langsung kondisi banjir di daerah Paking. Tidak bisa lewati, bisa. Caranya bagaimana? Saya tahu jalan tikus. Saya lewat dari Jalan Sodaya, tembus, puji Tuhan. Sampai di ujung itu banjir, bisa. Masih bisa ada yang lewat, bisa. Jalan. Saya katakan dengan Pak Tommy, PU, jemput saya kalau tidak ada perahu. Yang bisa nyebrang, yang putih nyebrang, saya bawa. Saya ke seberang. Karena sudah ada perahu disiapkan oleh Pak Tommy Lukas. Saya pastikan, Ibu Ketua Dewan katakan bagaimana Pak, kita nyebrang. Ibu siap? Siap. Luar biasa. Ibu Ketua DPRD nyebrang. Pak Dandim dan Pak Kapolres sudah mendahului sampai di sini. Dan saya ajak beliau berdua untuk ikut di dalam lumpur. Walaupun ada beberapa pesan supaya hati-hati pada saat itu. Tapi begitu kita datang, kita laut. Saya katakan dengan Pak Wakil pastikan Pak Camat sudah ada di lokasi. Pak, kondisinya di sana sudah, nggak usah kita berdebat. Bagaimana cara Pak Camat ada di sana? Kalau Pak Camat sudah ada di sana, bisa sampai di sana, kita harus bisa sampai. Dan puji Tuhan, terima kasih Pak Camat. Bapak bisa sampai di sana, dan saya membawa Pak Kadis, Kepala Dinas Pendidikan, lihat masalahnya. Apa yang mereka butuhkan. Pak Kadis Kesehatan, atasi langkah-langkah akibat banjir. Bisa saja orang luka, bisa saja orang apa, beliau yang punya urusan itu. Nah, saya membawa pihak-pihak yang terkait di sana. Dari aspek keamanannya, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres. Dari pemerintah daerah, BNPB, saya bawa supaya tahu apa yang harus dibantu. Jangan kasih bantuan yang tidak tepat. Apa yang terjadi kalau rumah hanyut? Saya katakan, yang terjadi mereka butuh makan. Pastikan stok makanan ada, apapun yang ada kita ambil. Pak, masanya udah, Pak Yus, berapa stok makanan yang ada di tempat Bapak?
Oh ini aja Pak, udah. Kalau begitu siapkan sekarang, saya mau berangkat. Kalau saya suruh lagi dari Malinau, kapan lagi barang itu sampai di sini? Sementara ke sini aja sudah setengah mati. Jadi pakai yang ada di sini, bagaimana cara ini bisa diangkut ke sana? Kita tanya di packing, di packing berapa yang bisa saya bagi ke warganya? Pak, hanya untuk Desa Harapan Maju, stok beras yang ada di sana. Untuk berapa hari? 2 hari. Tapi packing tidak ada, gilingannya ya, terbenam. Oke, kalau begitu kita prioritaskan packing. Stok kita bawa untuk packing, stok kita bawa untuk rajung. Dan puji Tuhan, 1 hari kemarin kami kembali ke rumah setengah 3 pagi. Situasi dalam musibah itu yang paling penting ada kecepatan dan ketepatan kita melihat menyelesaikan persoalan. Nah hari ini saya terima kasih kepada Pak Sekda yang cepat juga ya, kita kasih bantuan. Setelah kita melihat persoalan, saya telah melaporkan kemarin jam 3 pagi kepada grup Pak Gubernur dan ya, Bupati Kabupaten Kota. Saya kasih tahu, saya minta informasi tentang kondisi Sungai Krayan, saya minta kondisi Bulungan, karena Bulungan juga bisa berdampak juga ya, secara tidak langsung karena ada warga kita di Pujungan. Dan saya kasih tahu dengan Pak Gubernur, kondisi air ini bukan seperti banjir biasa. Ini sangat berbeda dengan banjir-banjir biasa. Biasanya banjir biasa itu naik, tahu kita. Jadi kalau dia naik, airnya naik, pasangnya naik, ini pasang mati, pasang setengah mati, pasang besar, sudah tahu kita. Tambah air itu turun tuh di 3 cabang kalau di Bantarang ini. Saya tanya, Bantarangnya, terus Sungai Krayannya, Tubuhnya, Sungai Malinaunya, sebuah parutnya, dan Sungai Seputuknya. Jadi tahu kalau ini yang banjir, ini yang dampaknya di Malinau ini. Kalau ini yang banjir, ini dampaknya begini. Ya. Nah kemarin itu sangat berbeda. Di Malinau itu tidak tinggi, bisa dikatakan tidak banjir besar. Kalau dengan ukuran seharusnya air-air yang cepat. Nah ini baru satu jalur sungai. Puji Tuhan karena kesiapan masyarakat bisa diatasi dengan cepat. Dan pagi tadi ya, Pak Gubernur sudah datang dan juga sudah memberikan bantuan ya. Dan saya minta Bapak bantu saya, bantu kami ya, terhadap rumah, dan saya sudah laporkan secara tertulis kepada Gubernur ya. Dan hari ini bantuan ya, kita berikan secepatnya yang ada. Apa yang ada itu yang kita salurkan. Mungkin selimut itu tidak penting, tapi hari ini yang diperlukan di sana selimut ya. Mereka tidak tunggu selimut yang baik Pak, tapi selimut yang mereka bisa pakai untuk menghangatkan badan mereka. Saat ini mereka membutuhkan terpal di Rajung, segera kirim terpal itu ya, karena tidak perlu besok. Kalau hari ini bisa kita kasih, kenapa besok? Itu sebabnya apa yang kami lakukan ini ya seperti kejar-kejaran. Iya memang, karena musibah itu yang paling penting itu kecepatan kita untuk membantu. Bantuan seperti ini mengalir, tapi berikan dia kepada mereka yang benar-benar tepat. Minta maaf Pak Camat. Pak Camat kasih laporan, itu saya maka saya Bapak ikut saya kemarin, mana rumah yang hanyut itu? Kenapa tidak ada dalam catatan Bapak? Ya, betul Pak Camat, dikoreksi. Bayangkan bisa lewat yang sama-sama dilihat tidak tercatat. Nanti Ibu Kades pasti marah dengan saya. Pak Bupati kemarin foto di rumah yang hanyut itu, tapi laporannya kok tidak ada rumah itu. Siapa yang salah? Bukan Pak Camat yang salah, Pak Bupatinya yang salah. Karena Pak Bupati ya, sudah datang ke lokasi. Nah oleh sebab itu kesalahan bawahan ya jangan juga disalahkan ke bawah. Kalau bisa kita pimpinan, kita yang bertanggung jawab. Selamatkan dulu orang lain, baru selamatkan dirimu. Dari risiko jadi pemimpin, utamakan orang lain, baru utamakan diri kita.